Halo Sobat Sip, kembali lagi dengan podcast Ilmu Literasi dan Arsip. Dan kali ini kita sudah di episode 3. Senang banget rasanya bisa menyapa Sobat Sip dimanapun kamu berada. Dan kali ini kita pengen bahas sesuatu yang sebenarnya mungkin kalau untuk Sobat Sip yang di domisili Samarinda udah cukup familiar ya dengan maraknya komunitas yang ada di tengah masyarakat saat ini, dan khususnya komunitas-komunitas ini didirikan oleh anak-anak muda juga. Nah, kali ini Pilar akan membahas dan mengulik nih lebih dekat komunitas-komunitas anak muda yang ada di Samarinda. Tapi kali ini ada yang menarik karena di studio kali ini sudah bersama dengan kita anak-anak muda yang giat sekali dengan literasi dan mendirikan komunitas literasi. Sudah ada SMR Bukparti. Halo kakak. Oke, mungkin boleh kenalan dulu dengan Kak siapa, sebagai apa ke Sobat Sip yang ada dimanapun berada. Oke. Halo, nama saya Rahman. Saya di sini dari Samarinda Bukparti dan sebagai community koordinator. Oke. Nah, kalau saya Zain, saya juga dari Samarinda Bukparti, bareng Mas Rahman, saya sebagai group party leader. Oke, berarti di sini sudah ada Kak Rahman dan juga ada Kak Zain. Dan mungkin beberapa Sobat Sip belum ada yang kenal banget, tapi mungkin kalau Sobat Sip yang sudah berselancar di dunia maya itu udah banyak yang tahu nih info apa ya Kak, membaca ya namanya ya, yang info-infonya yang ayo membaca di tempat ini gitu. Itu biasanya namanya apa Kak? Bukparti. Bukparti ya, oke. Nah, kalau aku pribadi, aku kan tahu nih Bukparti juga dari sosial media, khususnya Instagram ya. Dan kemarin nih, kalau nggak salah sudah menyelenggarakan suatu program namanya Distrik Literasi ya, sebagai penyemarak 1 tahun SMR Bukparti. Tetapi mungkin beberapa Sobat Sip masih belum ada yang tahu nih Kak, SMR Bukparti itu apa, dicetuskannya itu kenapa, dan berdirinya kapan. Mungkin dari Kak Zain ke Kak Rahman bisa jelasin nggak, apa sih sebenarnya itu? Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi Samarinda Bukparti ini sebenarnya regional dari Indonesia Bukparti di Jakarta. Nah, kalau dari Indonesia Bukparti kan berdirinya akhir Oktober 2023. Nah, kalau Samarinda Bukparti itu diinisiasi pada saat akhir Februari, tapi kegiatan perdana itu dimulai 3 Maret 2024. Jadi sampai sekarang sudah ada setahun lebih, 3 bulan. Oke, berarti turunan dari Indonesia Bukparti ya. Nah, menariknya ini kan programnya konsisten ya. Alhamdulillah konsisten, dan selama sebulan tadi kita sempat bercakap-cakap 3-4 kali gitu. Nah, kalau boleh tahu gimana nih animo dari masyarakat atau khususnya anak muda sendiri dengan pergerakan kalian selaku komunitas literasi di Samarinda? Berapa aja? Oke, nggak masalah. Kebetulan sebenarnya kita kan sama-sama tahu nih di beberapa tahun terakhir entah kenapa nih animo serta hasrat anak muda nih kayak terpicu banget nih soal pentingnya membaca, keasikan dunia buku dan sejenisnya. Dan kebetulan kita dari Samarinda Bukparti ini semacam sebuah wadah nih, wadah pengen menaungi nih teman-teman yang memang punya ketertarikan di bidang ini. Nah, karena itu juga kebetulan sesuai kayak saya sebut tadi, memang lagi hasratnya nih kayak anak muda memang punya kesadaran yang tinggi. Jadi teman-teman kita yang muda nih cukup terpicu banget nih dan cukup menikmatin juga. Dan salah satu gambaran itu kayak kita sama-sama tahu nih sebenarnya komunitas literasi ini bukan cuma kita aja loh. Dalam 1 tahun terakhir bisa dibilang mulai nih terbentuk beberapa komunitas atau mungkin minimal agenda-agenda seputar literasi. Ya, kita juga pernah nemukan ya Mas Rawan ya, ada agenda seputar membaca puisi, kayak tutorial atau cara apa sih pelatihan menulis puisi kemarin. Bahkan kita sempat juga bahkan di kota tetangga seputar puisi kemarin ya di Tenggarong Mas Rahman ya. Karena sudah ngeliat kayak gitu juga kita sadar nih sebenarnya animo bahkan serta pun hasrat dari anak-anak muda memang lagi tinggi banget nih. Dan ujung-ujung juga memberikan dampak positif nih saat tempat kita. Kayak tadi Mbak juga sempat nyinggung kan ya, kita bikin acara cukup konsisten 3-4 kali dalam 1 bulan. Acara itu juga bisa terrealisasi karena memang kebetulan hasrat dari teman-teman yang suka membaca buku ini memang lagi tinggi-tingginya. Karena kalau jujur aja kan kita sama-sama tahu nih, acara itu bakal susah terrealisasi kalau audiensnya tuh nggak ada. Dan kebetulan audiens kita selalu ada nih. Nah, jadi itu juga terima kasih banget nih buat teman-teman kita yang bisa dibilang sangat mencintai buku dan sangat mencintai literasi, yang akhirnya juga cukup rajin berpartisipasi dalam agenda mingguan kita. Oke, wah berarti sebenarnya minat membaca dan tingkat literasi itu malah di anak muda cukup tinggi ya. Cukup tinggi lumayan. Mungkin apalagi karena terpapar dengan teknologi ya. Kita nggak bisa bohong, ternyata literasi itu bentuknya nggak cuma sekadar fisik,
tapi ada teknologi, jadi kita juga melek literasi digital. Iya. Nah, tadi kan disebut juga bahwa sebenarnya ini menarik banget ya, karena kita akhirnya tahu kalau anak-anak muda itu tertarik dengan literasi. Nah, sejauh pergerakan dari SMR Book Party sendiri, ada nggak sih jadi dukungan dari eksternal ataupun dari stakeholder, pemerintah dan lain sebagainya yang akhirnya mendukung langkah kalian juga sampai hari ini? Gimana Kak Rahman? Alhamdulillah sih sejauh ini kita disambut dengan baik, entah itu dari eksternal komunitas maupun dari pemerintah, dan termasuk juga DPK kemarin kan dari DPK ada menyumbang buku juga ya, yang kemarin didistribusikan sama Balai Bahasa, dan itu kami terima, termasuk juga instansi terkait DPK kota juga termasuk, kita misalnya berkegiatan di sana kita disambut, dan juga termasuk juga komunitas juga ya. Benar. Dan organisasi literasi lain tuh kita sering collab, jadi alhamdulillah tuh sangat disambut lah di Samarinda ini, dan itu membuat kami tuh merasa kayak walaupun baru setahun kayak ternyata bisa sebesar ini Iya. gitu. Oke. Tapi pernah nggak kepikiran kalau SMR Book Party itu bakal seberjalan ini sampai 1 tahun 3 bulan di awal pendiriannya? Mungkin gimana Kak Rahman? Apa namanya? Saya juga sebenarnya misalnya Zen ini, saya ketemu Zen, saya nggak nyangka. Mungkin kalau misalnya nggak ada komunitas ini, saya nggak bakal ketemu beliau ini. Nah, sama. Jadi kalau ditanya nggak nyangka tuh ya emang nggak nyangka. Mungkin karena pengaruh Indonesia Book Party juga ya, kan mereka sudah besar di awal, sempat viral juga, sering sering ketemu di reels kan konten-kontennya yang review buku. FVP ya? Nah, FVP terus mereka. Nah, mungkin setelah itu banyak yang request di Samarinda dan kota lain. Mungkin jadi followersnya udah mau tuh ikut langsung ke kita. Itu mungkin salah satu pengaruhnya di situ. Engagementnya ya? Jadi sebenarnya ngaruh ke kita juga. Tapi berarti pengaruh Indonesia Book Party itu dengan anak-anak muda di sini juga cukup oke ya, sampai akhirnya ada SMR Book Party semua bener-bener langsung pengen ikutan kegiatannya. Kalau boleh tahu biasanya kalau dalam satu sesi nih itu berapa sih durasi waktunya dan biasanya berapa peserta yang ikut? Kalau buat peserta ya kisaran mungkin sekitar 40 sampai 60, tapi kita pernah sampai 80-an nih kita ya pernah rekamannya. Nah, ada waktu itu biasanya memang kalau lagi di agenda collab di mana kita memang bisa menarik cukup banyak audiens, biasanya pasti tembus 80-an. Dan untuk durasi itu kebetulan kita kan biasanya punya rundown yang bisa dibilang cukup teratur dan selalu sama lah. Untuk agenda mainnya kita di book party atau pesta buku, biasanya kita pertama menyediakan sekitar 1-1,5 jam untuk silent reading. Jadi kita minta nih teman-teman yang sekiranya sudah datang di agenda dari jam 3 sampai jam 4 bisa tuh sekedar chill dulu, santai dulu, seraya membaca-baca tenang. Setelah itu kita ngambil isomer dulu, kita istirahat dulu, istirahat sejenak, sekaligus buat teman-teman yang memang sholat asar bisa sholat asar dulu. Setelah itu kita bakal masuk nih di sesi sharing session. Kita kan sama-sama tahu nih, orang-orang tuh suka banget loh bercerita, orang suka banget loh sharing. Kita kasih nih wadah. Kalau buat sharing session kita bakal nyesuaiin nih dengan agenda setelahnya, karena kita biasanya di agenda selanjutnya kita punya game. Tergantung dari skala gamenya, sharing sessionnya juga bakal variatif durasinya. Untuk durasi paling singkat kita bahkan cuma bisa ngasih mungkin sekitar 45 menit aja buat sharing session. Setelah itu kita bakal masuk ke game yang bisa dibilang cukup wah atau mungkin cukup proper lah, yang bisa bilang memakan waktu lama. Kalau memang istilahnya gamenya enggak seribet itu, kita bisa ngasih tuh kisaran 1 jam sampai 1 jam 15 menit ya, 75 menit kita pernah ngasih. Apalagi kan bahasanya kita juga bakal nyesuaiin nih dengan total audiens kita yang datang. Makin banyak audiensnya kan mau nggak mau kita harus nyesuaiin juga nih sharing session, jadi makin lama kan ya. Oke, wah berarti ternyata metode itu benar-benar dikemas ya untuk membaca buku tuh nggak cuma monoton. Ini kan orang kalau tahu baca buku aja gitu, tapi ternyata ada sub-sub agenda lagi di dalam rangkaian book party itu. Nah, kalau boleh tahu nih, menurut Kak Zain dan Kak Rahman sendiri, sebenarnya seberapa urgent sih untuk kita sebagai anak muda bisa meningkatkan kemampuan literasi kita? Karena kan kadang kalau orang udah dengar kata literasi, literat tuh udah kayak itu udah tinggi banget ya bahasanya. Tapi kalau menurut kakak-kakak sendiri seperti apa? Sangat urgent sih menurut saya. Karena tadi kan Mbak juga sempat bahas kalau kita digitalisasi itu sangat penting ya sekarang. Nah itu juga karena kalau kita nggak imbang nih, cuma di melek di digital tapi secara fisik juga atau buku kita lupakan, itu kayaknya nggak banget nih. Makanya kita di sini setelahnya itu mempromokan baca buku gitu. Iya, mungkin istilahnya FOMO ya, cuma itu kayak
orang-orang tuh jadi kayak merasa tertarik. Benar. Kalau saya setuju juga sama-sama urgensi kita seputar literasi ini tinggi banget. Dan salah satu gambarnya kayak saya ingat banget salah satu teman saya selalu ngomong sejarah akan terulang untuk orang-orang yang tidak pernah mengetahui sejarah, dan salah satu media untuk mengetahui sejarah itu melalui baca buku. Nah, takutnya kan buat teman-teman yang bisa dibilang tidak cukup tahu nih soal sejarah-sejarah setelah kejadian-kejadian yang bisa dibilang memberikan impact yang cukup luar biasa, katanya kayak Kanjuruhan kemarin kan ya, kalau seandainya mereka sudah tahu loh, seandainya kalau terjadi kericuhan loh, seandainya atau terjadi suatu perbedaan pendapat dalam suatu agenda, efeknya bakal gede banget, nggak cuma sampai dari satu titik tapi sampai ke skala nasional. Nah, menurut saya juga pentingnya membaca buku literasi itu yaitu biar kita sama-sama tahu loh sebenarnya sejarah kita gimana loh ini. Dengan cara tahu sejarah itu kita juga bakal tahu nih cara buat menanggulangi, serta bakal tahu nih cara gimana kita berpendapat atau menentukan suatu pilihan agar tidak terjadi suatu hal-hal yang bisa dibilang memberikan dampak buruk entah untuk diri sendiri atau masyarakat secara umum. Jadi ajennya gede banget. Berarti sebenarnya makna membaca itu justru kita bisa lebih peka ya dengan masalah sosial yang ada di sekitar kita seperti itu. Dengan apalagi dengan apa ya, arus informasi ini kan deres banget ya. Kalau kita kayak lirik lagu ya, kalau misalkan kita terbawa arus nanti kita bakal bisa terombang-ambing, justru kita terikut dan kita malah mungkin bisa aja prinsip hidup kita tuh tidak mudah goyah seperti itu. Benar. Nah, mungkin ini menarik karena tadi sempat disebutkan bahwa di book party itu ada sesi sharing. Pada saat sesi sharing itu gimana menurut kakak-kakak? Apakah ada pemaknaan dari masing-masing peserta dengan sebenarnya kan ini adalah buku ya? Maksudnya mereka akan meresensi buku itu lagi. Apakah mereka jadi ada terbawa atau mengexplainkan pengalaman mereka sendiri yang berkaitan dengan relevansi dengan buku itu, atau seperti apa biasanya di sesi sharing itu? Itu sesi yang inti sebenarnya dari book party. Sharing buku tuh kita bisa cerita dan orang mendengarkan. Itu kayak gimana aja tuh kayak kita pengen banget didengarkan ya. Orang-orang mungkin fokus ngomong tapi siapa sih yang mau dengerin? Nah, di sinilah kita berkelompok, satu kelompok biasanya 1 sampai 10 orang. Biasanya kalau Zen kan greeternya, ketua kelompoknya nanti ada 10 orang paling banyak. Udah, jadi fokusnya satu orang gantian buat sharing, dan itu kayak merasa pengen datang lagi karena kita didengarkan. Dan setiap buku diterima, buku genre apapun. Dan segala usia juga. Ya terakhir tuh waktu kita di Lokalaya itu ada juga ibu-ibu yang datang. Jadi nggak cuma dari Gen Z tapi juga orang tua. Bahkan anak kecil juga pernah bawa anaknya juga pernah. Itu berarti range-nya dari usia berapa kira-kira sejauh ini dalam menyelenggarakan acara? Paling banyak sebenarnya Gen Z, cuma kita nggak ada batasan umur, dan nggak ada batasan umur, nggak ada batasan genre buku juga. Jadi itu mereka merasa diterima di sini, inklusif lah istilahnya. Berarti benar-benar ini ya, SMR Book Party ini menjadi wadah persilangan lah ya antar budaya, antar latar belakang, dan juga jatuhnya juga bisa jadi dapat relasi baru ya dari sini. Apakah banyak nggak testimoni yang datang ke SMR Book Party akhirnya dapat relasi gitu? Sebenarnya banyak banget ya. Karena kebetulan juga kayak Mbak Lin nyinggung, sebenarnya juga background dari tiap teman-teman yang bisa bilang mencintai literasi ini macam-macam loh. Ada memang orang yang bisa dibilang dari suatu instansi tertentu, ada orang memang bisa dibilang punya suatu pekerjaan yang memberikan dampak emosional di suatu bidang gitu. Dan benar kata kayak Mbak tadi, sebenarnya kalau secara relasi itu luar biasa banget, bisa terbentuk sama kita. Oke, wah ini ternyata inti dari suatu gerakan yang kita nggak menyangka ya akan menjadi sebesar ini. Bahkan Kak Rahman sebagai koordinatornya juga nggak menyangka ya Kak akan sebesar ini. Sebenarnya kalau boleh ditarik lebih belakang tuh saya gabut aja. Saya di Jakarta ini kan ibaratnya besar ya. Masa kita di Kalimantan, di Samarinda ini nggak boleh kayak gitu kan? Ya, seharusnya kita juga berani dong menyuarakan suara kita, dan apalagi kegiatannya positif. Ya udah bawa juga ke Samarinda, kenapa enggak? Dan ternyata mereka juga pengen dan sambut baik. Oke, ini kalau boleh di spill dikit nih, ada nggak kira-kira kedepannya event dari SMR Book Party tapi mungkin bentuknya bukan book party? Kira-kira kedepannya apakah ada pengembangan program setelah ini atau kayak gimana? Iya, kemarin sempat ya dari teman-teman tuh misalnya mau ke sekolah ya, ataupun nanti kita kalau kemarin sih mau nulis buku kayak antologi gitu. Jadi sekarang lagi proses sih sebenarnya. Jadi nggak cuma kita berliterasi tapi juga ada karyanya lah.
Berarti bahasanya dari SMR Bukparti untuk masyarakat ya jatuhnya, karena nggak cuma hanya mengumpulkan, akhirnya memberdayakan juga ya untuk teman-teman dari SMR Bukparti sendiri. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih, ini dibilang pamungkas sebenarnya juga nggak pamungkas, tapi mungkin sebenarnya apa sih bagi Kak Zain dan Kak Rahman terkait pemaknaan membaca sendiri? Menurut kakak-kakak gimana? Aku duluan kan? Oke. Menurut saya membaca itu adalah kita bisa saling memahami, nggak cuma dari kita tapi juga dari orang, bahkan penulis yang kita baca, karena di situ ada banyak sumber kehidupan, nggak cuma dari penulis, juga ada penerbit, ya ada percetakan dan lain-lain sampai menuju ke tangan kita. Dan ketika kita bisa memahami, kita bisa ada jalur legal membaca kan, kita nggak ilegal bacanya, itu kita bisa saling support dunia literasi inilah ya, karena di situ sistem kita dibentuk supaya bisa memajukan literasi di Indonesia. Itu sih kalau menurut saya. Oke, ditarik lagi dari sejarahnya ya. Oke. Kalau Kak Zain gimana? Kalau buat saya membaca jelas suatu hiburan yang sangat menarik di era gempuran digital yang luar biasa sekarang. Yang dimana saya ingat banget kemarin saya baru buka Twitter dan asal satu tweet yang dimana sebenarnya kegiatan buku itu selalu memberikan positive vibes, yang dimana positive vibesnya sendiri bakal bisa menjangkit ke orang-orang sekitar. Jadi menurut saya itu membaca itu salah satu kegiatan yang menyenangkan, yang insya Allah bisa memberikan dampak positif juga buat teman-teman kita yang di sekitar kita nih, yang ujung-ujungnya mungkin tertarik juga bisa membaca buku. Ya amin, dan semoga bisa join juga lagi SMR Bukparti ya. Ini bisa nerima volunteer nggak atau kayak pengurus baru gitu dari SMR Bukparti? Kalau pengurus baru untuk tahun ini kemarin barusan tutup sih. Nah, ya nanti mungkin tahun depan mungkin kita buka lagi. Berapa tahun kepengurusan tuh, atau berapa periode biasanya? 1 tahun. 1 tahun ya. Oke, itu pengurusnya ya. Untuk volunteer seperti apa sih? Untuk volunteer sih, kalau buat sekarang kita belum ada agensi buat nerima volunteer kan. Tapi kalau untuk anggota biasa bisa langsung di IG tuh ada linknya, langsung klik aja, nanti langsung ke grup WA langsung gabung. Berarti langsung pantengin aja Instagram @smrbukparti. Jangan lupa di follow ya untuk info-info lebih lanjutan, dan juga bulan ini pasti ada lagi ya untuk Bukpartinya. Setiap bulannya pasti ada. Oke, kalau begitu terima kasih Kak Zain dan juga Kak Rahman, dan ini benar-benar informasi yang sangat informatif ya Sobat Sip, dan semoga dengan hadirnya SMR Bukparti ini juga bisa menggelorakan semangat literasi di tengah anak muda. Dan mungkin sedikit pesan ya Kak, kalau kita tuh jangan menutup diri lah ya, bahasanya dicoba aja, walaupun mungkin ada komunitas atau organisasi lain yang sudah lebih besar, tapi kita nggak ada salahnya ya untuk kita juga bisa mencoba. Dan mungkin bahasanya ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi, tapi intinya tetap untuk kebermanfaatan dan membaca sendiri, dan juga untuk meningkatkan kemampuan literasi kita, itu juga baik banget untuk self improvement dan juga kesehatan mental kita. Jadi terima kasih kakak-kakak SMR Bukparti sudah menjadi agen kebermanfaatan, agen perubahan untuk kita-kita yang Gen Z. Dan semoga kedepannya nanti kita bisa kolaborasi terus ya Kak, antara DPK dan juga SMR Bukparti. Dan mungkin Sobat Sim dimanapun kamu berada, kalau kamu tertarik juga untuk bisa mendaftarkan komunitas kamu, atau kita bisa berkolaborasi bersama nih di podcast Ilmu Literasi dan Arsip, boleh banget drop di kolom komentar, atau kalian ada saran lainnya juga boleh banget di follow @perpustakaan di Instagram, di Facebook Perpustakaan Perpustakaan. Dan akhir kata, terima kasih, sampai jumpa di next episode. Karena kita ada salam literasi ya. Salam